ilmu yang dipelajari oleh Mas Wahyu yang tadinya dia ingin membalas dendam kepada orang yang pernah menyakiti hatinya dulu, tapi justru malah berbalik menghantam, mengenai dirinya sendiri. Dan kemudian akhirnya Mas Wahyu dipertemukan dengan seorang wanita yang dimana wanita tersebut yang sekarang menjadi istrinya, itu dia juga sebagai paranormal. Dan ternyata tingkat ilmunya itu lebih tinggi. Jadi ketika semakin Mas Wahyu ini menyerang si perempuan tersebut, Mas Wahyu ini justru malah menyakiti dirinya sendiri. Dan kemudian Mas Wahyu pun tersadar atas semua perbuatannya selama ini. Apa yang dia lakukan, ritualnya, ritual yang sesat, ilmu hitam yang digunakan untuk menjahati orang lain. Akhirnya Mas Wahyu pun tersadar bahwa sesungguhnya ilmu yang dia pelajari justru akan malah menjerumuskan dan menyesatkan dirinya sendiri dan jauh dari Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya Misbah Mutharun. Apa kabar kalian semua lur teman-teman? Semoga senantiasa kalian dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Lur teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Ini kisah nyata ya. Dan ini datang dari seorang narasumber. Tapi seperti biasa, setiap kali dalam saya bercerita untuk nama tokohnya, nama tempatnya, lokasinya, semuanya disamarkan. Tergantung permintaan dari narasumber kita. Kalau memang menghendaki untuk disebutkan nama dan lokasinya ya akan saya sebutkan. Tapi untuk cerita kali ini narasumber kita minta katanya nggak usah disebutin untuk namanya sama lokasinya. Nah jadi kisahnya ini adalah kisah nyata tentang pengalaman pribadinya. Jadi narasumber kita ini yang mengalami peristiwa ini, beliau ini adalah dulunya ya saya bilang, ini mantan dukun atau bisa dibilang tuh ya mantan dukun profesional. Karena beliau itu pernah dipakai jasanya. Ini mohon maaf ya, agak sedikit menyinggung tentang ranah politik, tapi bukan membahas tentang politiknya. Intinya pernah dipakai ketika waktu pemilu, sebut saja seperti itu. Jadi ada seorang paslon waktu itu lagi pemilu ya. Tapi nggak usah saya sebutkan spesifikasinya ya, kayak misalkan pilgub, pilbub atau pilkades gitu, nggak usah. Intinya waktu itu pemilihan pemimpin lah, intinya seperti itu. Dan beliau ini dipakai jasanya untuk apa ya, istilahnya tuh sebagai suhu atau pakar supranatural yang membackup atau membacking si paslon ini. Nah, tapi awalnya beliau ini memang tidak punya basic atau latar belakang keturunan atau memang punya keluarga kerabat yang berprofesi sebagai dukun, itu enggak. Jadi enggak ada latar belakang atau riwayat sama sekali. Karena beliau ini juga orang yang berpendidikan sebenarnya, narasumber kita ini. Jadi seperti apa pengalaman atau kisah yang dialami oleh narasumber kita ini? Pasti kalian penasaran kan? Ya udah nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Ini kisah nyata dari seorang narasumber yang sebut saja namanya ini Pak Wahyu. Nah, Pak Wahyu ini pernah berprofesi menjadi seorang dukun yang profesional, katakanlah seperti itu. Karena beliau pernah dipakai jasanya untuk membackup salah satu paslon di provinsi tempat dia tinggal, masih di Pulau Jawa. Nah, di sini yang mau diceritakan itu bukan tentang politiknya, tapi tentang kisah perjalanan dari Pak Wahyu ini. Nah, Pak Wahyu di sini menjelaskan tentang santet dan juga susuk. Ya sudah pasti yang namanya santet dan susuk itu pasti dua kekuatan gaib yang berbeda. Berbeda dalam artian berbeda untuk tujuan dan juga fungsinya. Nah, jadi di tahun 2013 sebenarnya kenapa saya panggil Pak Wahyu itu karena panggilan beliau ini pernah menjadi seorang dukun profesional dan membackup salah satu paslon. Nah, jadi sebenarnya usianya itu nggak jauh beda dari saya sih, sekitar ya antara 27-28 lah. Nah, jadi saat itu di tahun 2013, biar enak Mas Wahyu aja ya, Mas Wahyu ini masih kuliah di semester 6, ceritanya gitu lur teman-teman. Nah, awalnya tuh gini lur teman-teman, kenapa Mas Wahyu itu memilih untuk berprofesi sebagai seorang dukun, katakanlah seperti itu gara-garanya Mas Wahyu itu pernah dikecewain sama orang.
Nah kemudian Mas Wahyu ini pun menjadi punya rasa dendam, dan Mas Wahyu ini pengen banget ngebales tuh. Dan kenapa Mas Wahyu dia punya tekad, punya niat buat ngebales tuh orang yang pernah ngecewain si Mas Wahyu. Ya Mas Wahyu ini karena selain dia punya rasa dendam, dia juga mendapatkan dukungan dari orang-orang sekelilingnya bahwa ya udah nggak apa-apa, yuk bales aja, bales. Lagian toh kamu nggak salah, dia yang salah. Nah, jadi seperti itu dukungan atau dorongan dari orang-orang yang ada di sekitarnya Mas Wahyu. Sebenarnya orang yang dianggap pernah mengecewakan atau mungkin menyakiti Mas Wahyu itu sebenarnya udah mengalami sebuah tanda kutip ya karma atas perbuatannya, ketika dianggapnya itu karma atas perbuatannya yang mengecewakan dan menyakiti Mas Wahyu. Nah tapi Mas Wahyu ini masih tetap aja nggak terima. Dan akhirnya Mas Wahyu pun nekat. Nekat apa? Nekat mempelajari sebuah ilmu. Tentunya ilmu ini bukan ilmu yang dibenarkan ya. Entah itu dari akidah apapun, akidah manapun, itu memang tidak dibenarkan. Nah jadi Mas Wahyu itu, dia itu kayak baca-baca primbon gitu loh, buku-buku primbon Jawa. Nah di situ Mas Wahyu, dia intinya singkatnya itu Mas Wahyu melakukan sebuah ritual. Nah ritualnya itu seperti apa? Puasa selama 40 hari 40 malam. Nah ini saya luruskan ya, 40 hari 40 malam itu bukan berarti Mas Wahyu itu sama sekali nggak makan. Enggak, Mas Wahyu tetap makan. Jadi ketika waktunya dia membatalkan puasanya, dia makan. Cuman yang membedakan di sini, puasanya Mas Wahyu selama 40 hari 40 malam itu, Mas Wahyu tidak boleh makan yang kayak pakai lauk dan lain sebagainya, yang namanya puasa mutih. Nah jadi memang benar-benar ketika membatalkan puasa makannya hanya nasi sama air putih aja. Nah itu dilakukan selama 40 hari sama Mas Wahyu, karena ambisinya dia pengen ngebales sakit hatinya tersebut kepada orang yang pernah mengecewakan dan menyakiti hatinya. Nah saat Mas Wahyu ini sedang menjalankan ritual tersebut, Mas Wahyu ini dia bilang tuh dia ngebisu. Maksudnya ngebisu di sini, dia itu tidak berinteraksi dengan orang. Jadi dia itu hanya berdiam diri di kos. Jadi dia nggak pernah berangkat kuliah. Tapi dia pintar. Maksudnya sebelum dia melakukan ritual tersebut, Mas Wahyu sempat mengajukan cuti. Nah jadi Mas Wahyu mengajukan cuti kuliah itu hanya untuk mempelajari ilmu hitam tersebut. Jadi selama dia melakoni puasa itu dia hanya di dalam kosnya. Ya paling sesekali keluar buat beli beras gitu. Cuman ya dia nggak ngomong. Dan ketika saat itu Mas Wahyu ini kan mohon maaf ya. Jadi ketika pas saat itu ceritanya Natal nih. Nah harusnya kan Mas Wahyu pulang dong. Nah tapi Mas Wahyu itu memilih dia nggak pulang. Dia bertahan di kosnya demi untuk menyelesaikan ritualnya tersebut. Nah sampailah nih Mas Wahyu di hari ke-33. Dan di hari ke-33 dia melakukan ritual itu pertama kali dia merasakan di hari itu yang merubah dirinya. Jadi Mas Wahyu itu kayak seolah-olah itu diizinkan, entah nggak tahu sama siapa. Maksudnya diizinkan tuh di sini apa? Mas Wahyu itu jadi bisa melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh orang biasa, oleh orang awam. Ya intinya bisa melihat makhluk-makhluk halus mungkin, atau melihat ke alam gaib, seperti itu kurang lebihnya. Dan nggak cuma itu ternyata loh teman-teman, nggak cuma bisa melihat makhluk gaib, tapi Mas Wahyu itu dia bilang dia itu bisa melihat orang lain tanpa orang lain itu bisa melihat kita. Nah artinya apa? Mas Wahyu di sini itu bisa menerawang. Contoh misalkan kita ada di Jakarta, kita pengen ngelihat siapa teman kita atau siapa yang kita tuju gitu kan, orangnya di Bandung. Nah itu kita bisa menerawang sampai ke sana, dan itu kan tanpa orang tersebut bisa melihat kita. Nah itu yang dimaksud sama Mas Wahyu. Mas Wahyu kaget dong, tiba-tiba dia bisa melakukan hal tersebut. Dan nggak berhenti sampai di situ. Di hari ke-37-nya lagi loh, Mas Wahyu itu mendapatkan kayak sebuah kekuatan. Jadi dia dapat ilmu gitu loh. Ilmunya apa aja? Ya mungkin bisa kayak semacam kekayaan. Terus kemudian Mas Wahyu juga memerintah sesuatu yang nggak terlihat. Apa itu? Jin, makhluk gaib. Jadi Mas Wahyu itu punya kekuatan tersebut, bisa memerintah. Nah itu di hari 37. Di hari ke-38-nya Mas Wahyu ini dia merasa dia pengen banget menyerah. Dia udah kayak nggak sanggup ngelanjutin ritual tersebut. Nah tapi ketika Mas Wahyu ini dia pengen ngerasa menyerah di malam 38-nya itu,
Mas Wahyu itu jadi dia punya kekuatan lagi, jadi punya ilmu lagi. Ilmunya justru malah lebih lebih hebat lah, katakanlah seperti itu. Karena apa? Mas Wahyu itu bisa melihat masa lalu orang dan melihat masa depan orang lain. Nah, akhirnya Mas Wahyu di situ oke lah, nggak boleh sampai batal nih. Ini udah keren banget nih ilmunya. Nah, 38 hari itu dia lalui. Kemudian sampai di malam nih, malamnya. Berarti 38 di malam ke-39 harinya itu, Mas Wahyu ini kembali lagi merasakan dia itu pengen mengakhiri ritualnya karena dia udah ngerasa bener-bener nggak kuat lagi. Itu di malam 39. Jadi masih 2 hari lagi, 39-nya sama 40-nya. Mas Wahyu ini ngerasa badannya tuh sakit semua. Tapi semua itu balik lagi karena Mas Wahyu mikir ritual puasanya itu tinggal 2 hari lagi. Masa iya mau dibatalkan? Sedangkan selama 38 hari dia berhasil. Masa tinggal 2 hari lagi dia harus nyerah? Sia-sia dong selama ini perjuangannya. Nah kemudian akhirnya berhasil tuh di malam 39. Nah sampai di malam 40, sampai 40 harinya, Mas Wahyu itu melakukan ritual terakhirnya. Yang biasa kita tahu ya, mungkin kalian pernah dengar yang namanya istilah puasa pati geni. Jadi di malam 40 sampai di hari 40-nya sampai nanti malamnya lagi tuh sampai maghribnya lagi itu Mas Wahyu pati geni. Jadi nggak boleh tidur, nggak boleh makan, nggak boleh minum, dan ngebisu juga, nggak boleh bicara, nggak boleh ngomong sama siapapun. Jangankan buat bicara ke siapapun, dia ngomong sendiri aja nggak boleh. Intinya nggak boleh ngeluarin suara. Intinya membisu seperti itu. Nah akhirnya Mas Wahyu pun bisa menyelesaikan semua ritualnya. Puasa mutih itu selama 40 hari, 40 malam, dia berhasil. Dan karena ritual tersebut, Mas Wahyu jadi merasa bahwa puasa yang dilakukan, ritual yang dia lakukan itu merubah hidupnya. Kenapa bisa dibilang merubah hidupnya? Ya karena Mas Wahyu itu bisa melakukan hal-hal magic sesuai dengan kehendaknya dia. Dan yang hebatnya lagi, Mas Wahyu itu bisa melakukan tanpa ada mantra-mantra apapun. Atau doa-doa dan lain sebagainya itu nggak ada. Jadi dia cuma kayak, istilahnya itu, dia cuma ada niat di dalam hati nih, wah gue pengen merintah inilah, misalkan jin apa gitu kan, buat nakut-nakutin siapa, atau buat ngapain siapa gitu kan. Itu hanya dia dengan memerintah dan memanggil nama jin tersebut. Itu dia datang, kemudian dia suruh, dia nurut. Tanpa ada sesajen, tanpa ada mantra, tanpa ada doa, itu nurut. Nah itu Mas Wahyu di situ ngerasa bahwa wah ini kekuatan luar biasa karena dia bisa mengatur jin-jin dari alam gaib. Nah kemudian akhirnya Mas Wahyu yang maksud awalnya dia melakukan puasa tersebut itu untuk membalas dendam, itu tiba-tiba hilang seketika. Maksudnya rasa ingin balas dendamnya itu udah nggak ada. Jadi Mas Wahyu itu menganggap balas dendamnya semuanya itu udah nggak penting lagi. Dan akhirnya berubah. Yang pasti saat itu Mas Wahyu ini menjadi orang yang sangat sombong dengan kekuatannya. Salah satunya itu tadi, Mas Wahyu bisa melihat masa lalu orang, Mas Wahyu bisa melihat masa lalu siapapun yang dia pengen. Terus kemudian sampai masa depan dia nerawang-nerawang, dia bisa lihat. Nah ceritanya gini, persis Mas Wahyu akhirnya setelah dia melakukan ritual tersebut, dia kan cuti kan, akhirnya dia kemudian masuk kuliah lagi dan meneruskan kuliahnya itu. Jadi cutinya dibatalin, nggak tahu gimana prosesnya, intinya seperti itu. Nah setelah ritualnya selesai, Mas Wahyu meneruskan kuliah, akhirnya dia selesaikan kuliah. Dan Mas Wahyu bekerja, setelah lulus kuliah nih, Mas Wahyu bekerja di salah satu perusahaan. Nah Mas Wahyu ini ketika dia melamar kerja itu gampang banget. Jadi nggak ada kendala yang berarti gitu loh, ya cuma ya formalitas, ngelamar, keterima. Ya tentunya dibantu dengan ilmu yang dia miliki. Dan bahkan Mas Wahyu ini nggak susah buat dia itu naik jabatan di perusahaan tersebut. Padahal masa kerjanya Mas Wahyu kalau dibandingkan dengan karyawan yang lain ya katakanlah seperti itu Mas Wahyu masa kerjanya baru sebentar, belum lama kalau dibandingkan dengan karyawan yang lain. Nah karena Mas Wahyu ini dia naik jabatan dengan gampang, otomatis penghasilannya pun ikut naik. Jadi penghasilannya Mas Wahyu itu bertambah menjadi 5 kali lipat dari gaji yang normalnya. Ya karena apa? Mas Wahyu dia naik jabatan, terus kemudian dia jadi orang yang paling dipercaya oleh mungkin direktur perusahaan tersebut. Padahal nih masa kerjanya Mas Wahyu di perusahaan itu baru 1,5 tahun.
Kalian bayangin tuh lur teman-teman, kalau nggak ada unsur bantuan dari magic, kekuatan yang dia punya, ya bukan mustahil sih, itu ya tergantung kalau kita dapat rezeki ya pasti bisa. Nah tapi kalau untuk yang kali ini Mas Wahyu memang dia sengaja melibatkan atau menggunakan ilmu yang dia miliki untuk dia naik jabatan, untuk dia dapat pekerjaan, dan untuk dapat penghasilan yang gede. Itu dia pakai tuh ilmunya untuk memikat hati dari atasannya sehingga dia dapat kepercayaan, kemudian dia dipromosikan untuk naik jabatan. Nah seperti itu. Dan orang yang pernah menyakiti hatinya si Mas Wahyu itu nggak tahu kenapa tiba-tiba melamar di perusahaan tempat Mas Wahyu ini bekerja. Peristiwa itu terjadi di kisaran tahun 2016 akhir. Nah, karena Mas Wahyu ini dia punya dendam, punya rasa sakit hati kan ketika melihat orang yang menyakiti hatinya itu ngelamar di kantornya, kemudian diterima. Akhirnya Mas Wahyu di situ ngerjain orang tersebut. Nah, kenapa? Nggak tahu juga Mas Wahyu ini tiba-tiba sakit hati yang dulu dia punya dendam, kemudian setelah mempelajari ilmu tiba-tiba hilang. Saat itu kemudian membuncah lagi tuh perasaan sakit hatinya. Dan saking jahatnya Mas Wahyu, dia punya dendam yang teramat sangat terhadap orang tersebut. Mas Wahyu ini sampai membuat orang itu kayak orang gila. Jadi kayak orang kerasukan gitu loh teman-teman. Jadi sempat di kantornya itu dikerjain sama Mas Wahyu kayak dirasukin jin gitu kan. Terus kemudian orang tersebut teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, ngebuka bajunya. Intinya ya mohon maaf telanjang. Itu sampai sujud dan mencium kakinya Mas Wahyu. Karena perbuatan tersebut, Mas Wahyu ini merasa sangat puas karena sudah berhasil mempermalukan orang yang pernah menyakiti hatinya Mas Wahyu. Dan di situ Mas Wahyu ngerasa bahwa Mas Wahyu ini bukan manusia lagi karena udah nggak ada rasa kemanusiaan, tidak punya rasa bahwa orang tersebut yang dipermalukan itu rasanya gimana. Itu hilang semua perasaan itu. Dan karena perbuatannya Mas Wahyu, orang tersebut itu sampai dipecat dari perusahaannya. Karena dianggap mempermalukan perusahaan. Padahal itu semua dalangnya Mas Wahyu ini. Dengan kekuatannya dia gunakan untuk menghancurkan karir dari orang yang pernah menyakitinya dulu. Nah di sini Mas Wahyu, biasanya kan orang untuk mendapatkan posisi jabatan dan melamar kerja itu kan ada sarana kayak pakai susuk atau pengasihan penglaris gitu kan. Nah jadi di sini di awal tadi saya bilang antara santet dan juga susuk itu memang dua ilmu hitam yang berbeda fungsinya. Nah jadi Mas Wahyu di sini tidak menggunakan susuk atau santet, enggak. Jadi memang dia menggunakan ilmunya walaupun dia bisa kayak memasang susuk kepada orang yang membutuhkan susuk tersebut untuk mendapatkan pekerjaan. Nah jadi banyak yang datang ke Mas Wahyu ini. Dan Mas Wahyu juga menjelaskan ini sedikit lur ya, biar kata Mas Wahyu biar tahu bedanya. Jadi yang namanya susuk itu kan ketika ditanamkan di tubuh seseorang, itu bukan serta-merta itu ditanamkan, dipasang, terus kemudian nyatanya itu ketika di ronsen pun nggak kelihatan. Karena pada dasarnya susuk kata Mas Wahyu itu bukan sesuatu yang ditanam, terus kemudian di situ ada jin atau kodamnya, nggak ada sebenarnya. Jadi susuk itu sebagai penanda atau sebagai magnet gitu loh. Jadi ketika kita memakai susuk, ketika kita sedang membutuhkan susuk itu untuk bekerja, itu dengan otomatis sendirinya itu mengundang makhluk-makhluk atau kodam itu tersebut, jin itu. Jadi tergantung kita sedang menghadapi misalkan atasan, terus kita kemudian dalam hati merapalkan doanya misalkan gitu kan. Nah itu nanti secara otomatis tiba-tiba datang tuh si jin dan mempengaruhi si atasan kita agar memberikan kepercayaan terhadap kita. Kata Mas Wahyu seperti itu. Nah kalau untuk santet itu digunakan untuk menghancurkan. Kalau susuk bedanya itu biasanya dipakai untuk membangun karir, kepercayaan, kewibawaan dan lain sebagainya. Dan Mas Wahyu itu menguasai semuanya. Jadi kata Mas Wahyu untuk sekelas santet susuk itu masih sepele. Karena Mas Wahyu itu bisa dan dia mampu untuk menggunakan ilmunya lebih dahsyat daripada santet dan juga susuk. Nah kenapa Mas Wahyu ini dia bisa sampai mendapatkan kepercayaan? Itu bukan karena susuk atau bagaimana, karena ilmunya. Jadi gini, Mas Wahyu itu dia menggunakan ilmunya untuk merayu klien dari perusahaan tersebut. Yang dimana Mas Wahyu dengan ilmunya itu memikat klien tersebut untuk memarkirkan dananya atau menginvestasikan dananya yang
jumlahnya, nominalnya itu begitu besar, kemudian dia invest di perusahaan tempat Mas Wahyu ini bekerja. Nah, karena Mas Wahyu itu bisa menarik klien tersebut, akhirnya dapat kepercayaan itu, sehingga dia punya jabatan. Jadi sebenarnya Mas Wahyu kalau ingin menghancurkan karir dari orang yang pernah menyakiti dia dulu, nggak usah dia harus mempermalukan. Karena Mas Wahyu dia jabatannya punya wewenang untuk memecat, untuk menerima karyawan. Nah, tapi karena dia punya dendam sehingga dia tidak hanya untuk menghancurkan karirnya aja, tapi untuk mempermalukan orang tersebut. Dan itu sangat picik, sangat jahat, dan sangat biadab. Mas Wahyu menyadari hal itu. Nah, di sini Mas Wahyu itu baru menyadari. Kenapa Mas Wahyu ini menyadari? Karena Mas Wahyu itu dirasa, dia itu sadar kalau dia itu semakin hari semakin sombong dengan kekuatan yang dia miliki. Dan Mas Wahyu juga sadar kalau dia itu dikuasai oleh alam gaib. Walaupun dia kayak termanipulasi gitu loh. Jadi seolah-olah dia yang mengendalikan jin-jin, tapi pada dasarnya Mas Wahyu ini yang dikendalikan karena dia bergantung dengan kekuatannya, sehingga menimbulkan rasa sombong, jauh dengan Tuhannya, keimanannya juga dipertaruhkan, sehingga dari alam gaib ini menguasai Mas Wahyu. Karena apa ya? Alam gaib itu sangat senang, sangat menyukai ketika ada orang yang meninggalkan Tuhannya, meninggalkan akidahnya, keimanannya, dan kemudian datang kepada mereka. Mereka siapa? Mereka yang dari alam gaib, jin-jin itu, iblis. Kenapa? Karena itulah tujuan mereka. Makanya kata Mas Wahyu, apa yang kamu mau, apa yang kamu minta, itu pasti dikasih sama makhluk-makhluk dari alam gaib. Pokoknya apapun bakalan dikasih sampai keimanan kamu, keimanan kita itu terkikis. Nah, ini Mas Wahyu mengalami kejadian seperti ini soalnya lur teman-teman. Ketika Mas Wahyu itu sedang berada di puncak-puncaknya ilmunya, itu justru Mas Wahyu itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ada momen di mana Mas Wahyu ini tidak bisa untuk menggunakan ilmunya itu. Saat itu padahal Mas Wahyu uang dia banyak, jabatan dia punya, kepercayaan, wibawa, semuanya dia punya. Mas Wahyu yang maaf nih punya kegemaran main cewek. Jadi cewek manapun, apa yang dia pengen, cewek yang seperti apa, dia bisa dapatkan semaunya dia, sesukanya dia. Dan itu awalnya dianggap sebagai sebuah kebahagiaan awalnya sama Mas Wahyu. Tapi ternyata salah. Karena itu sifatnya keduniawian. Dan ternyata ketika dia sadar bahwa kebahagiaan itu bukan tentang duniawi. Karena apa? Karena Mas Wahyu itu udah mulai merasa ada hati yang kosong, yang gak bisa diisi dengan kebahagiaan itu tadi, uang yang banyak, perempuan yang dia mau, yang dia pengen, dia suka, bisa dia ajak main. Terus kemudian apa yang dia pengen bisa dibeli. Itu bukan itu kebahagiaan yang bisa mengisi hatinya dia yang kosong. Ada satu titik di mana hati dia merasa kayak nggak ada isinya. Ceritanya gini, awal mula kenapa Mas Wahyu ini mulai menyadari bahwa kekuatan yang dia punya itu ternyata ada batasnya, dan Mas Wahyu ini memang dimanipulasi oleh keadaan yang dimana itu memang sengaja siasat dari makhluk-makhluk gaib yang tujuannya untuk menjerumuskan atau menyesatkan manusia. Ceritanya Mas Wahyu itu bertemu dengan seorang perempuan yang sangat cantik, dianggap Mas Wahyu seperti itu. Dan kebetulan si perempuan tersebut itu adalah perempuan yang terlahir dengan perempuan indigo. Dan perempuan tersebut dia yang pertama kali mengingatkan Mas Wahyu. Nah, ceritanya pada waktu itu yang di awal cerita saya bilang tadi. Jadi ceritanya di tahun-tahun politik nih, tahun pilkada lah ya, atau pemilu lah. Saat itu di sebuah wilayah, sebuah daerah. Ceritanya setiap paslon ini kan kita nggak bicara tentang politiknya ya, tapi di belakang itu semua. Jadi salah seorang paslon itu punya suhu atau praktisi supranatural lah ya. Nah, nggak tahu kenapa orang tersebut itu menyuruh si paslon ini untuk menggandeng Mas Wahyu. Intinya orang tersebut, si praktisi supranatural dari si paslon itu, nggak tahu kenapa pokoknya bisa nggak bisa Wahyu harus digandeng. Harus ada di dalam timnya. Bagaimanapun caranya. Dan Mas Wahyu juga nggak tahu kenapa orang tersebut bisa sampai nyuruh paslon ini untuk menggait atau menggandeng Mas Wahyu ini. Nah, untuk iming-iming Mas Wahyu agar dia tertarik ikut bergabung dengan tim dukun
yang membela salah satu paslon itu, jadi Mas Wahyu diiming-imingi dengan tanah, rumah, mobil, uang, dan lain sebagainya. Banyak pokoknya fasilitas hidupnya. Nah, iming-iming tersebut itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya Mas Wahyu harus resign dari tempat di mana dia bekerja, di perusahaan dia kerja. Jadi Mas Wahyu ini kayak dikontrak selama paslon itu nanti, apalagi dia terpilih terus kemudian menang, Mas Wahyu itu harus selamanya mengikuti si paslon ini. Maksudnya selama dia menjabat gitu kan. Dan dengan fasilitas yang itu tadi ditawarkan, tanah, rumah, mobil, uang, dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini Mas Wahyu juga sempat mikir, kalau dia harus resign dari perusahaan, karena ya ketika sudah dipercaya gitu kan, ketika dia resign, ya apalagi ada kontrak kerja di situ kan. Akhirnya ya kalau misalkan terpaksa keluar, Mas Wahyu ini harus membayar denda kepada perusahaan tersebut. Ya karena dengan keluarnya Mas Wahyu dari perusahaan itu kan merupakan sebuah kerugian. Nah, makanya karena nggak mau rugi dari perusahaan, minta denda, dan dendanya itu nggak sedikit. Nah, Mas Wahyu itu mikir kayak gitu, dan dia sampaikan kepada orang yang nawarin Mas Wahyu itu, dan ternyata disanggupi. Semua denda untuk perusahaan ketika Mas Wahyu ini resign bakalan ditanggung semuanya sama paslon itu, asalkan satu, Mas Wahyu mau ikut bergabung sebagai praktisi supranatural yang membackup atau membacking si paslon ini. Nah, di antara paranormal yang digandeng oleh paslon yang mencalonkan diri itu, salah satu di antaranya ada satu perempuan yang indigo itu tadi. Tapi untuk usianya itu sekitar 32 tahun. Jadi jauh di atasnya Mas Wahyu sebenarnya, tapi masih terlihat sangat muda, sangat cantik. Nah, di sini Mas Wahyu yang memang mata cewek ya. Jadi ketika melihat perempuan cantik, dia langsung kepikiran itu tugas pertamanya dia bukan membela paslonnya, tapi target pertamanya dia itu harus menaklukkan si perempuan tersebut. Nah, jadi Mas Wahyu ini sempat meremehkan perempuan itu. Tapi ketika Mas Wahyu lagi punya pikiran meremehkan perempuan tersebut nih, Mas Wahyu itu tiba-tiba dia mikir, ini perempuan bukan lawan yang sepadan. Jadi Mas Wahyu ini ketika ingin menaklukkan si perempuan itu memang banyak sekali dan tantangannya itu berat. Karena apa? Karena Mas Wahyu menganggap ini perempuan beda nih, nggak kayak perempuan-perempuan lain. Mas Wahyu udah tahu kalau dia bagian dari paranormal. Jadi Mas Wahyu itu berpikir nggak mungkin lah si perempuan ini ilmunya itu setara, sejajar, atau bahkan lebih tinggi, itu jelas nggak mungkin. Pasti perempuan ini standar ilmunya di bawahnya Mas Wahyu. Awalnya Mas Wahyu mikirnya kayak gitu, makanya dia bilang ini nggak sepadan. Tapi ketika ketemu, Mas Wahyu baru ngerasa, wah ini beda nih. Ternyata nggak seperti apa yang dipikirkan sama Mas Wahyu. Nah, ceritanya waktu itu Mas Wahyu ini sama paslon tersebut kan lagi makan nih ceritanya di salah satu restoran kan, dan semua ajudannya itu ikut, termasuk ya Mas Wahyu dan juga paranormal. Cuman kan di situ nggak kelihatan sebagai paranormal karena pakaiannya itu ya pakaian yang modern, pakaian casual gitu kan, tapi banyak paranormal yang menjadi ajudan si paslon ini. Nah, ceritanya mereka lagi makan di salah satu restoran kan, masih di daerah Jawa Tengah. Nah, si perempuan ini tiba-tiba nyamperin si Mas Wahyu. Nah, si perempuan ini nyapa Mas Wahyu di meja makannya Mas Wahyu. Nah, kata si perempuan ini, "Hai, Mas Wahyu ya?" Nyebut namanya Wahyu. Nah, Mas Wahyu ngejawab, "Iya, saya Wahyu." Gitu. Akhirnya disitulah mereka berkenalan. Nah, Mas Wahyu ini ngebatin dia, cantik nih perempuan, cantik banget. Ini lebih cantik ketimbang dia lihat hanya sekilas pertama kali dia melihat. Tapi ketika melihat dengan jarak yang begitu dekat, satu meja, di situ Mas Wahyu itu tertegun dengan kecantikan si perempuan ini. Nah, perempuan ini namanya itu Zain, sebut saja seperti itu. Di sini Mas Wahyu nggak tahu kenapa tiba-tiba dia ngerasa dia itu nggak berdaya buat melumpuhkan atau menaklukkan hatinya Zain. Tapi Mas Wahyu egonya masih tetap tinggi. Gimana caranya dia harus bisa menaklukkan dan mengalahkan si Zain, perempuan cantik yang dia kagumi sebenarnya. Nah, tapi menaklukkannya itu di sini yang dimaksud oleh Mas Wahyu sebagai ciri atau tanda Mas Wahyu ini bisa menaklukkan dia. Kalau dia si perempuan si Zain ini bisa diajak tidur sama Mas Wahyu. Itu piciknya otaknya Mas Wahyu pada saat itu. Nah, ketika mereka duduk nih ngobrol-ngobrol ringan, ngalor ngidul gitu kan, ngobrol-ngobrol ya ngomong-ngomong kosong gitulah tentang fashion, makanan, wisata dan lain sebagainya, pekerjaan. Nah, mereka itu tanpa terasa pertemuannya itu 1 jam mereka ngobrol.
Nah kemudian setelah selesai makan tuh di resto itu, si paslon ini kan dia pulangkan kembali lah, terus si Mas Wahyu ini dia balik tuh ke rumah yang memang sudah diberikan sama si paslon ini. Nah di dalam perjalanan pulang Mas Wahyu ini naik mobil dia, itu apa ya, di dalam perjalanannya itu adalah perjalanan yang menguras hati, menguras emosi kata Mas Wahyu. Kenapa? Karena Mas Wahyu itu selalu terbayang-bayang, terngiang-ngiang dengan suara si perempuan itu, si Zain. Terus yang ada di dalam pikirannya Mas Wahyu itu ya bayangan dari si perempuan itu. Jadi Mas Wahyu itu seketika kayak orang linglung gitu loh, kayak orang yang dibilang kasmaran tapi ya itu lebih parah. Karena bener-bener apa ya, kayak di depan mata banget gitu loh. Nah ketika Mas Wahyu ini memejamkan mata ketika udah sampai di rumah, itu ya yang terbayang si perempuan itu, rambutnya, wajahnya, bodinya, katanya bajunya, semuanya. Padahal apa sebenarnya, Mas Wahyu itu mencoba untuk menerawang si perempuan itu. Akhirnya karena nggak bisa, ketika Mas Wahyu ini menerawang, maksudnya pengen tahu detailnya si perempuan tersebut kan. Nah tapi itu yang muncul itu cuma fisiknya aja. Nah di situ Mas Wahyu dia bilang dalam hatinya sendiri, wah kalah sakti nih gua, katanya gitu. Nah terus apa artinya? Artinya itu kata Mas Wahyu, dia harus belajar lagi atau melakukan ritual lagi. Tapi Mas Wahyu bingung, dia harus belajar di mana, terus harus melakukan ritual apa lagi. Karena selama ini dia pede, dia bangga, dia merasa dia itu sakti. Dan ya lawannya itu ya ibaratnya itu pilih tanding gitulah dengan kesaktiannya itu. Tapi ternyata ketika bertemu dengan Zain, perempuan yang cantik, yang dia kagumi, ilmunya itu tumpul, nggak berguna, nggak mempan buat si Zain ini. Bahkan untuk menaklukkan hatinya aja Mas Wahyu ini nggak bisa. Nah, akhirnya Mas Wahyu pun kemudian memutar otaknya kan, ini gimana nih dia taklukkan dengan cara agar si perempuan ini bisa apa ya, terkesima dengan Mas Wahyu. Tapi justru sebelum Mas Wahyu itu melakukan atau mempraktekkan ilmunya agar si perempuan ini tertarik, itu justru malah si perempuan tersebut mendatangi dulu. Jadi di situ seolah-olah kayak kata Mas Wahyu itu kayak apa ya, nantang gitu loh, nantangin. Ini cewek belum aku apa-apain tapi kok udah datang duluan. Ya walaupun emang niatnya Mas Wahyu dia mau apa ya, menggunakan ilmunya untuk memikat perempuan itu. Tapi ini belum dipikat tiba-tiba datang. Dan sering banget memuja Mas Wahyu, katanya Mas Wahyu itu ganteng dan lain sebagainya. Wah ini bener-bener nantang nih cewek. Tapi kok ya susah buat ditaklukin, kan aneh. Akhirnya di sini Mas Wahyu yang nggak mau terlena, walaupun dia sebenarnya mengagumi cewek tersebut. Akhirnya Mas Wahyu memutar otak. Akhirnya dia muncullah pikiran jahatnya. Karena ditaklukkan hatinya agar tunduk kepada Mas Wahyu itu nggak bisa, walaupun si perempuan itu kayak ngasih sinyal. Tapi itu katanya Mas Wahyu itu kayak ngeledek aja gitu loh. Akhirnya ya udahlah, kalau nggak bisa menaklukkan, ya udah santet aja. Tujuannya Mas Wahyu, daripada nanti Mas Wahyu ini malah terjebak kan dengan perasaan yang nggak jelas, mendingan tuh abisin aja tuh perempuan. Nah Mas Wahyu akhirnya punya pikiran buat nyantet si Zain ini. Dengan ilmunya dia kerahkan semuanya, tapi hasilnya tetap aja nihil, nggak bisa. Nah ceritanya sampai pada suatu malam nih, ceritanya Mas Wahyu lagi di rumahnya, si cewek ini juga di rumahnya, karena masing-masing dari si paranormal ini dapat fasilitas rumah dari si paslon ini. Nah lagi tinggal di rumah mereka masing-masing. Ceritanya malam hari nih Mas Wahyu itu ketika dia punya niat nyantet, dia itu kayak nerawang dulu gitu loh, dia nyari tahu lagi apa. Nah terus kemudian ketika di Terawang, Mas Wahyu beneran bisa masuk ke sana dan bisa melihat si perempuan itu. Dan ternyata perempuan tersebut lagi ada di rumah dan di dalam kamar lagi rebahan, lagi tiduran dengan posisi terlentang menghadap ke atas. Nah posisinya Mas Wahyu, sukmanya dia yang lagi pergi nerawang, itu katanya tepat persis di depan mukanya si Zain. Nah tapi Zain ini nggak bereaksi apa-apa, jadi seolah-olah kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Nah hingga kemudian akhirnya Zain ini ngomong, udah kamu pergi, aku mau mandi. Kalau kamu nggak mau pergi, tubuhmu, jasadmu aku bakar. Kata Zain gitu. Akhirnya Wahyu kaget dong. Deg, loh ini kenapa Zain kok bisa tahu? Ya oke lah Zain dia paranormal. Cuman ini nggak mungkin. Karena Mas Wahyu itu dengan level tertingginya dia melakukan penerawangan dan akan menyantet si Zain. Tapi ternyata Zain tahu duluan. Akhirnya Mas Wahyu di situ ngebentak Zain dong sukmanya itu. Jadi komunikasi gaib itu. Nah, kemudian kata Mas Wahyu, kamu nggak usah suruh aku pergi.
Sekarang aja aku bisa lihat pakaian dalammu. Jadi ngapain? Nah terus dijawab lagi sama Zen. Kamu mungkin bisa melihat pakaian dalamku, tapi ketika aku mandi kamu tidak bisa melihat aku. Aku peringatkan sekali lagi, kalau kamu tidak mau pergi, jangan salahkan aku kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk kepadamu. Aku akan membakar jasadmu. Nah tapi anehnya, ancamannya Zen yang seperti itu, tapi tidak menunjukkan raut wajahnya Zen itu yang emosi, yang marah, yang galak, itu enggak. Jadi Zen itu walaupun ngomong ancaman seperti itu, dia itu dengan wajah yang ramah, yang sumringah, yang cantik, yang kalem, yang lembut. Nah makanya di sini Mas Wahyu itu bingung. Ini cewek gimana sih maksudnya? Kalau emang nggak mau apa ya istilahnya itu diganggu, nggak usah lah. Kayak seolah-olah ngasih jebakan gitu, kayak mancing-mancing, kayak ngeledek gitu loh, kayak ngedeketin duluan. Ini maksudnya apa? Kata Mas Wahyu seperti itu. Pokoknya Mas Wahyu itu apa ya udah sering banget melakukan percobaan pembunuhan terhadap si Zen ini. Karena Mas Wahyu nggak mau terjebak dalam perasaan yang nggak jelas. Karena ini urusan bisnis, urusan pekerjaan, profesi sebagai dukun paranormal. Karena akan menjelang pemilu. Makanya Mas Wahyu ini harus fokus. Padahal mereka ini satu tim loh. Satu tim dalam arti mensukseskan jalannya nanti pemilihan atau pemilu agar paslon ini menang. Nah tapi karena Mas Wahyu ini nggak mau terjebak dengan perasaan yang nggak jelas menurutnya, sehingga Mas Wahyu lebih baik memutuskan untuk menyingkirkan si Zen ini, perempuan yang sebenarnya dia kagumi. Tapi usahanya selalu gagal dan selalu gagal, nggak pernah berhasil. Jadi setiap kali usaha dia malah justru menyakiti dirinya sendiri. Jadi pernah nih, singkat ceritanya aja lur ya, karena ini sebenarnya panjang banget, tapi ini saya ambil poinnya aja. Jadi Mas Wahyu itu beberapa kali sempat muntah darah ketika mengirimi santet kepada Zen. Tapi Zen ini tidak pernah membalas. Jadi Zen ini hanya menolak atau menangkis serangan-serangan dari Mas Wahyu. Sehingga serangan dari Mas Wahyu yang tidak bisa mengenai Zen akhirnya berbalik menghantam dirinya sendiri. Nah di saat itulah Mas Wahyu merasa bahwa ilmunya itu ternyata ada batasnya. Tidak apa ya, yang seperti semula pada awalnya Mas Wahyu merasa dia paling tinggi, nggak ada yang bisa ngalahin dia, tapi ternyata bisa kalah dengan seorang perempuan. Nah dari situ Mas Wahyu mulai sadar, siapa perempuan ini? Karena si Zen itu dia ramah banget. Dan bahkan walaupun dia tahu Mas Wahyu ini sudah berbuat jahat kepada dirinya, Zen itu tidak apa ya, tidak menunjukkan rasa benci atau dia punya rasa dendam kepada Mas Wahyu, enggak, tapi justru malah semakin apa ya, memperbaiki hubungan mereka. Dan lama-kelamaan akhirnya Mas Wahyu pun tersadar. Mereka pun akhirnya udah enggak apa ya istilahnya, Mas Wahyu itu udah enggak punya rasa untuk menyerang Zen lagi. Karena semakin Mas Wahyu ini ingin menyakiti Zen, dia malah tersakiti sendiri. Mungkin kalah ilmu kali ya lur teman-teman. Nah jadi seperti itu. Akhirnya Mas Wahyu pun sadar, kemudian mereka baikan dan lama-kelamaan mereka pun akhirnya menjalin sebuah hubungan. Dan kalian tahu lur teman-teman semuanya, wanita tersebut Zen yang pernah akan dibunuh, dikirimi santet oleh Mas Wahyu, sekarang jam ini, detik ini, mereka berdua ini adalah pasangan suami istri. Dan mereka berdua ini sepakat setelah pemilu pada saat itu selesai dan pasangan calon yang mereka backup, mereka backing itu berhasil memenangkan pemilihan, kemudian mereka pun memutuskan untuk berhenti melakukan praktek perdukunan atau paranormal dan meninggalkan semua apa yang pernah dia lakukan. Walaupun ilmunya sih masih ada, nggak bisa dibuang karena itu bakalan dia bawa sampai mati. Nah tapi intinya untuk memperbaiki diri, mencoba untuk menjadi baik, mereka berdua memutuskan untuk tidak melakukan praktek-praktek seperti itu lagi. Nah jadi kurang lebih seperti itu lur teman-teman semuanya, cerita atau kisah nyata yang dialami oleh Mas Wahyu, mantan paranormal atau dukun profesional, yang dimana dia sadar kemudian menemukan jalan kebaikan kebenaran, kemudian menikah dengan yang namanya Zen. Dan mereka akhirnya ya hidup layaknya suami istri pada umumnya. Mereka dikaruniai 3 orang anak dan tidak pernah mengajari ketiga anaknya itu dengan ilmu-ilmu yang mereka punya. Intinya anaknya itu dibimbing, diajarkan untuk menjadi orang yang baik, sekolah yang benar, sekolah yang tinggi kalau bisa, dan jadi orang yang bermanfaat, berguna untuk agama, nusa dan bangsa.
Nah, seperti itu kurang lebihnya Lur. Semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh pelajaran dan juga hikmahnya. Dan saya mohon maaf apabila dalam saya bercerita itu banyak banget tutur kata saya, ucapan saya yang salah, yang kurang bisa diterima, kurang bisa dipahami, dan kurang bisa tersampaikan ke kalian semua. Itu memang benar-benar murni karena kebodohan dari saya pribadi. Dan kalau apabila ada sekelumit kata yang bisa diambil contoh pelajaran, manfaat, dan juga hikmahnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan buat kalian semua Lur, teman-teman yang udah setia ngikutin channel ini, nonton videonya, dengerin ceritanya sampai selesai dan tidak menyekip iklannya, saya ucapin makasih banyak, makasih banget buat kalian semua Lur. Karena dengan kalian tidak menyekip iklannya, berarti kalian ini sudah mensupport dan mendukung channel ini agar lebih berkembang, dan saya juga tambah semangat, tim semuanya. Dan saya mohon doanya agar saya, tim semuanya ini, teman-teman kalian bahkan semuanya itu sehat selalu. Karena dengan sehat, semangat, saya di sini bisa membawakan cerita-cerita dan bisa menghibur atau menemani waktu luang dan waktu senggang kalian. Itu harapan saya. Jadi terima kasih semuanya buat kalian. Saya doakan tulus dari dalam hati saya. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya. Dihindarkan, dijauhkan dari orang-orang yang jahat, berniat buruk dan gak baik ke kalian semua. Amin ya robbal alamin. Dan dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat kalian. Amin. Dan baiklah, akhirnya saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Mutharun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.